Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua di tahun 2025. Karena ini sudah memasuki 2025 di awal tahun. Gue ingin membahas ada artikel yang ditulis oleh Karl Anka di The Athletic. Artikel yang membahas situasi di tahun 2024. Dan menurut gue ada juga semacam kayak perkiraan ya akan seperti apa di tahun 2025. Langsung aja gue akan ke artikelnya. Kita akan membuat pembukaan ini dengan pendek. Manchester United sekali lagi memiliki sebuah tahun yang mungkin akan ditulis di sebuah buku sejarah atau seperti apa. Tapi bagaimana periode di Natal dan Anda yang membaca ini mungkin juga akan melihat ya sesuatu yang pendek ya, karena ini tidak akan panjang-panjang artikelnya seperti itu. Oke, ini merupakan tahun 2024 merupakan 12 bulan yang aneh untuk Football Club Manchester United dan juga fanbase-nya. Dimulai dari momentum terbaik. Momentum terbaik menurut Karl Anka ditulis di The Athletic adalah menang menghadapi Manchester Derby, mencetak gol di menit ke-88 dan juga di menit ke-90. Lalu juga ada momentum terburuk. Momentum terburuk ditulis di sini adalah ketika Manchester United away ke Selhurst Park, kandang dari Crystal Palace di awal Mei, dengan kepercayaan diri yang rendah dan juga pemain yang terbatas. Mereka kalah telak 4 gol tanpa balas menghadapi Crystal Palace pada saat itu. Jonny Evans setengah bugar yang dipasangkan dengan Casemiro di posisi center back karena tidak ada opsi lainnya. Dan ini merupakan malam yang sulit pada saat itu bagi Casemiro yang dilewati 8 kali. Lalu ada juga bagaimana bukti-bukti kamera ya, bagaimana Casemiro ini juga ada momentum yang banyak momentum yang buruk, kurang lebih seperti itu ya di permainan Casemiro pada saat itu. Pertandingan yang paling bagus tadi disebutkan momen yang paling bagus adalah ketika menang menghadapi Manchester City di Derby of Manchester, mencetak gol di menit ke-88 dan di menit ke-90. Tapi pertandingan yang terbaik, best game di tahun 2024, hanya ada satu kandidat untuk hal ini, yaitu ketika Manchester United menang menghadapi Manchester City di final FA Cup. Erik ten Hag memainkan atau menempatkan secara bersama penampilan terbaiknya ya dalam melatih Manchester United di tahun 2024 di Stadion Wembley. Dia menggunakan formasi 4-2-2 dan membuat bagaimana duet antara Sofyan Amrabat dengan Kobbie Mainoo di posisi gelandang bertahan. Ini merupakan pertandingan yang pada saat itu dinilai menyelamatkan pekerjaan dari Erik ten Hag dan bahkan setelahnya diberikan perpanjangan ya. Erik ten Hag sayangnya tidak bisa membalikkan keadaan di musim di musim 2024-2025 ya, di awal musim tersebut. Tapi artinya di awal musim lalu Erik ten Hag ini tidak bisa membuat keadaan yang positif, kurang lebih seperti itu. Tapi bagaimana pertandingan FA Cup itu menjadi pertandingan yang akan diingat sebagai pertandingan yang luar biasa dengan taktik juga yang luar biasa. Pemain terbaik, ya disebutkan di artikel ini bagaimana di calon-calon pemain terbaik 2024 ini ada 3 nama yang disebutkan di artikel ini, ada dalam draft. Disebutkan pertama adalah Andre Onana.
bagaimana kiper asal Kamerun, tim nasional Kamerun juga, ini mengakhiri periode kedua musim 2003-2004 dengan sangat baik. Walaupun dia memulai periode awal ini banyak blunder dan lain-lain ya. Tapi ditulis di artikel ini bagaimana dia sebenarnya ini di musim 2024-2025 ya, ini sepertinya akan tampil lebih solid lagi. Tapi error menghadapi Nottingham Forest dan juga Victoria Pleasant membuat situasinya kembali rumit. Pemain lainnya 2024 ya, kita sekali lagi nih berbicara terkait dengan 2024. Diogo Dalot yang mendapatkan gelar sebagai pemain terbaik pilihan pemain di musim 2023-2024, dan musim ini juga menemui kesulitan di musim baru. Bruno Fernandes memenangkan gelar pemain terbaik yang ketiga ya di musim panas tahun 2024. Tapi sekarang pun juga mengalami kesulitan ya, ataupun kegagalan untuk bisa menyamai pencapaian musim lalu. Nah, ini merupakan hal yang menurut gua anomali, bagaimana pemain-pemain yang tadi disebutkan, Andre Onana, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, yang musim lalu secara khusus kalau dilihat di periode akhir musim lalu mendapatkan permainan ya, kapasitas yang lebih tinggi. Ini bukan menurut gua, tapi menurut artikel Karl Anka yang menulis ini ya. Tapi ternyata ketika memasuki musim baru ini penampilannya drop. Nih ada tanda tanya besar di sana. Lalu bagaimana kesimpulan dari tahun 2024? Disebutkan tidak ada pertandingan Premier League di mana Manchester United bisa finish di 4 besar selama 2024. Jadi tidak ada pertandingan di mana, ataupun pekan-pekannya ya, di mana Manchester United ini bisa finish di 4 besar. Lalu Manchester United ini merupakan tim dari Premier League yang memberikan menit paling banyak untuk lulusan akademi. Luar biasa menurut gua ya. Fakta ini bahwa Manchester United memberikan menit yang banyak, paling tinggi bahkan di tahun 2024 dibandingkan dengan kontestan lain di Premier League kepada lulusan akademinya. Tapi di sisi lain ini juga menjadi tanda tanya. Ada apa? Kok bisa seperti itu? Dan kita sudah tahu jawabannya menurut gua secara ringan amatiran, yaitu adalah banjir. Ada dua ya. Nomor satu adalah banjir cedera yang terjadi, sangat banyak sekali. Nomor dua adalah tipisnya kemampuan Manchester United untuk bergerak di bursa transfer musim dingin. Musim lalu di bulan Januari tahun 2024 Manchester United sangat tipis nih kemampuannya untuk mendatangkan pemain, sehingga ya harus memanfaatkan pemain yang ada, dan dalam hal ini akhirnya mau tidak mau dalam tanda kutip mempromosikan, memberikan menit bermain yang lebih tinggi kepada pemain-pemain dari akademinya. Dan di semua kompetisi Manchester United hanya mengalahkan 1 kali tim 6 besar away di tahun 2024, yaitu adalah Manchester City, dan mereka mengalahkannya 2 kali. Jadi mereka ketika menghadapi Big Six di away ya, di stadion away, bukan di Old Trafford, mereka hanya menang 2 kali nih ketika tidak bermain di Old Trafford, dan itu adalah ketika menghadapi Manchester City. Dan terakhir ditulis juga bahwa tahun 2024 ini bukan tahun yang enak untuk fans Manchester United melihat situasi di papan klasemen. Tapi ada beberapa momentum impresif kalau fans ini ingin melihat lebih detail lagi ya. Dan gue sepakat sih, karena tahun 2024 merupakan periode akhir dari Erik ten Hag, periode awal dari Ruben Amorim. Saat ini Manchester United memang sudah tersingkir di Carabao, posisi pun juga hanya berjarak 7 poin dari zona degradasi.
Tapi kalau melihat bagaimana situasi 2024 lalu dikatakan ya Manchester United tampil jelek nih, tampil buruk, tampil hancur, tampil apapun itu selama 2000, gua nggak sepakat. Itu terlalu mengeneralisir. Kalau ingin sedikit lebih fair, sedikit aja, dengan melihat di beberapa pertandingan, sebenarnya ada beberapa pertandingan atau ada beberapa momentum dalam pertandingan mereka bisa bermain sepak bola yang bagus. Tapi di sisi lain menurut gue secara ringan amatiran, permasalahannya selalu sama. Apa itu? Konsistensi. Mereka tidak bisa bermain dengan konsistensi yang tinggi, bermain sepak bola yang bagus. Tentu saja ketika gue bikin video ini di beberapa pertandingan terakhir Manchester United memang tampil buruk. Tapi di penampilan yang buruk itu pun juga tetap ada beberapa momentum di mana mereka sebenarnya bisa tampil bagus. Sekali lagi permasalahannya di mana? Di konsistensi. Bagaimana ini belum bisa terjadi ya. Dan ini problem yang menurut gue sama di tahun 2024, di awal tahun 2024 sampai dengan akhir 2024. Tapi yang menarik juga bagaimana ketika musim 2023-2024 ya, dengan segala anomali, dengan segala dinamika yang terjadi, Manchester United bisa finish dengan sebuah trofi. Menurut gue ini merupakan pencapaian yang harus diapresiasi sih menurut gue. Dan ada bagian terakhir, ada beberapa bagian juga, bukan bagian terakhir, ada beberapa bagian, misalnya ada kutipan favorit dari Ruben Amorim, di mana dia mengatakan ketika dalam sebuah interview ya, pekan ini saya berbicara terlalu banyak nih kepada media dibandingkan 4 tahun saya di Sporting. Saya hanya ingin bekerja dengan pemain saya, tidak ada yang lebih. Jadi ini sesuatu yang besar, yang berbeda di Portugal, di Sporting dengan di Manchester United. Dan ini hal yang harus diadaptasi juga ya oleh Ruben Amorim. Dan Ruben Amorim memberikan penekanan, bahkan dia dia hanya ingin untuk mengembangkan tim ini. Itu yang dikatakan kepada media. Tapi apakah itu yang terjadi? Sampai sejauh ini sih menurut gue memang prosesnya masih belum sih, masih banyak kemunduran yang saat ini dialami oleh Manchester United. Ada hal juga yang menarik, yang mengejutkan di tahun 2024 yang ditulis di artikel ini, bagaimana Nocer Mazraoui ketika Manchester United tandang ke Fenerbahce, ketika itu masih di tangan Erik ten Hag ya, dengan absennya Bruno Fernandes, ini dimodifikasi menjadi pemain nomor 10. Dimana ini hal yang mengejutkan. Gua pun juga demikian ketika gua melihat susunan line up lalu perkiraan formasi, gua berpikir mungkin informasinya yang salah nih. Nocer Mazraoui masa ia dimainkan di posisi nomor 10, tapi itu yang terjadi. Dan tidak begitu berhasil menurut gua ya di pertandingan tersebut. Dan di situasi atau di bagian terakhir ada perkiraan ini. Siapa pemain yang harus diperhatikan di tahun 2025 ini? Nomor 1 disebutkan adalah Leny Yoro. Disebutkan oleh Karl Anka di artikel ini bagaimana ada memang situasi cedera di kedatangan Leny Yoro di awal-awal musim 2024-2025, tapi dia menunjukkan sesuatu yang menjanjikan. Ya, gue pun juga demikian ya. Gue berharap Leny Yoro bisa lebih berkembang. Lalu di sini juga ada harapan nih di tahun 2025. Seperti apa? Disebutkan adalah berikan Ruben Amorim kesabaran ya untuk bisa memperbaiki hal ini secara bersama-sama. Amorim ini mendeskripsikan dirinya sebagai seorang pemimpi yang percaya kalau dia adalah orang yang tepat untuk posisi head coach saat ini. Tantangan untuk tahun 2025 ini bagaimana Ruben Amorim bisa membentuk kembali sebuah keadaan yang tidak seimbang dan juga bisa menyusun kembali skuad yang tidak bagus. Dia meminta fans Manchester United untuk mengerti kalau ini akan membutuhkan waktu. Dan dia juga mengakui bahwa dia butuh ya mendapatkan waktu dan juga kesabaran dengan memenangkan pertandingan-pertandingan. Ada hal yang tanda-tanda yang menjanjikan di situasi 3-4-3, tapi ada beberapa kebiasaan jelek yang Ruben Amorim
butuh skuad ini untuk melepaskannya ya. Dia juga berusaha untuk melakukan hal ini di tengah musim, di mana ini merupakan salah satu bagian tersulit, tersibuk di kalender sepak bola, yang juga ini membuat sesuatu ini juga sangat tricky dengan bagaimana keadaan para pemain ya, kebugarannya di satu pertandingan ke pertandingan lain yang jadwalnya juga sangat ketat. Ini merupakan pekerjaan yang sulit untuk memegang Manchester United. Ruben Amorim jelas membutuhkan waktu untuk mengetahui apa yang dibutuhkan, dan juga dia butuh bantuan ya untuk bisa merawat, untuk bisa mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Dan di kalimat terakhir ditulis bahwa Ruben Amorim ataupun Manchester United butuh untuk mendatangkan opsi untuk back kiri. Nah, ini menarik. Itu tadi artikel yang ditulis di The Athletic, ada banyak hal yang dibahas ya. Termasuk juga bagaimana Karl Anka dari The Athletic ini melihat situasi di tahun 2025 ini. Jelas ini bukan tahun yang mudah bagi Manchester United tahun 2025. Mungkin banyak fans termasuk juga gue yang memperkirakan bahwa tahun 2024 atau musim 2023-2024 ini merupakan musim yang susah, musim yang bahkan buruk bagi Manchester United. Ternyata di musim ini 2024-2025 ini justru lebih keras lagi, lebih sulit lagi dibandingkan musim kemarin. Dan sama seperti pelatih-pelatih dari Manchester United sebelumnya, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag, dan juga Ruben Amorim, ternyata butuh apa itu yang namanya waktu dan juga support. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.